Izin Yang Mulia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Saya dari Sulawesi Tenggara. Ya. Calon Wakil Gubernur nomor urut 4. Oke, saya cek sebentar, Pak. Baik. Oke, Bapak namanya siapa? Namanya siapa? Nama saya Insinyur Laude Muhammad Ihsan Taufik Ridwan. Oke, jadi calon. Oke lah. Oke. Duduk, Pak, silakan. Terima kasih. Dulu yang mengajukan permohonan siapa? Dulu yang mengajukan kuasa hukum. Kuasa hukum Bapak? Bukan. Kuasa hukum Pasangan. pasangan calon? Ya. Oke. Pak Didi, silakan menyampaikan, ini ada dua pihak nih. Iya, terima kasih. Dinamika demokrasi. Yang mulia. Iya. Apakah kami langsung menyampaikan seluruhnya atau? Bukan, ini dulu soal ini. Soal ini karena dulu. Secara faktual, Iya. yang Pak Laude Muhammad Ihsan Taufik mengajukan surat penarikan permohonan, ya? Betul Yang Mulia. Oke. Melalui kuasa hukum nggak suratnya? Enggak, saya pribadi. Coba lihat suratnya. Jadi ada surat masuk ke kami. Saya merupakan calon wakil gubernur Sulawesi Tenggara pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 berpasangan dengan Tina Nur Alam sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya pada intinya bahwa saya memutuskan untuk menarik permohonan sengketa pilkada yang sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan akta pengajuan nomor 252. Sebelum ke Pak Didik, Pak Laude. Baik Yang Mulia. Pembicaraan dengan pasangan calon gubernurnya gimana? Saya mencabut sendiri. Mencabut sendiri ya? Iya. Tapi tidak ada diskusi dengan apanya? Tidak ada Yang Mulia. Oke, tidak diskusi juga dengan kuasa hukum? Tidak Yang Mulia. Dulu Bapak tanda tangan nggak ketika mengajukan permohonan? Permohonan. Kuasa memberikan kuasa nggak kepada kuasa hukum? Saya tanda tangan Yang Mulia. Tanda tangan ya? Ya. Tapi tiba-tiba kemudian menarik diri ya? Saya menarik diri betul Yang Mulia. Oke, biar nanti kami pertimbangkan penarikan itu. Terima kasih Yang Mulia. Karena syarat untuk mengajukan permohonan itu memang pasangan calon Pak Didik. Nah ini memang ada soal lain yang harus Pak Didik selesaikan. Dan kami sudah mendengar di persidangan bahwa pasangan calon wakil gubernurnya menarik diri. Jauh lebih elok sebetulnya kalau Bapak itu juga menyampaikan ke kuasa hukum untuk menarik diri. Ini kuasa hukumnya dari awal Pak Didik ya? Dari Betul. kantor Zulfa? Betul Yang Mulia. Ada pemberitahuan ke Bapak nggak? Sama sekali tidak ada Yang Mulia. Jadi cuma tahu ada di sini? Ya, tahu dari cerita aja Yang Mulia. Oh, tahu dari cerita, tapi sekarang nggak cerita lagi, sudah di depan calon wakil gubernurnya. Nanti akan kami pertimbangkan soal fakta ini, tapi yang jelas sekarang kalau Pak Didi mau menyampaikan pokok-pokok permohonan dipersilakan. Nanti kondisi ini silakan termohon pihak terkait memberikan respon, ya. Karena kita akan punya ketentuan soal bagaimana menyelesaikan ini. Silakan Pak Didi. Baik, sebelum mulai Yang Mulia, kami akan sedikit mengomentari soal pencabutan tadi. Ya. Walaupun nanti kalau sekiranya kami diberikan kesempatan, kami akan buat secara tertulis untuk hal tersebut. Oke. Sekiranya majelis memberikan kesempatan. Namun demikian, bahwa Saudara Ihsan ini memang memberikan kuasa resmi pada kami pada tanggal 9 Desember. Ya. Bersama dengan Saudara Tina Nur Alam selaku calon gubernur. Dan kemudian kami membuat permohonan dan sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi kami sudah penuhi pendaftaran dan juga perbaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Hingga terakhir baru hari ini tepatnya kami mendengarkan adanya pencabutan. Tentunya kami tetap berpegang kepada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024, khususnya di pasal 4 yang tadi Yang Mulia juga sudah menyebutkan
bahwa pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Ya. Sehingga ini mohon menjadi perhatian yang mulia. Baik, kami akan lanjutkan kepada permohonan. Silakan. Mohon izin bahwa sebagian besar di dalam permohonan ini nggak kami bacakan. Mohon diterima sebagai satu kesatuan yang kami bacakan. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan hormat bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Dr. Anda Hajah Tina Nur Alam selaku calon Gubernur Sulawesi Tenggara dan Laode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan selaku calon wakil Gubernur Sulawesi Tenggara adalah pasangan calon yang sudah ditetapkan dan seterusnya memberi kuasa kepada yang hadir hari ini. Saya sendiri Didi Supriyanto, di sebelah kanan saya Sugi Yarman Silondai, dan yang di belakang Ibu Sumantri Singa. Silakan, lanjut. Tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan. Tentang tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagian besar dianggap dibacakan. Memenuhi tenggat ya, Pak Didik ya? Memenuhi, betul, Yang Mulia. Legal standing. Kedudukan hukum, sebagian besar juga kami mohon dianggap dibacakan. A sampai dengan Z, kami akan bacakan dari mulai huruf K. Mulai huruf J. Bahwa selisih perolehan suara antara pemohon nomor urut 4 dengan pasangan calon nomor urut 2 peraih suara terbanyak di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2. Terstruktur, pasangan calon nomor urut 2 melalui penyalahgunaan wewenang oknum aparatur pemerintahan, dalam hal ini adalah ASN, kepala desa, kepala badan musyawarah desa, serta kepala dusun pada 11 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, melakukan kecurangan manipolitik berupa pemberian uang dan atau barang melalui tim kampanye dan relawan, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Juga terdapat dugaan oknum KPPS dan TPS 5 Kelurahan Barungga, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari yang melakukan pelanggaran. Surat suara telah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 2 sebelum pemilihan berlangsung. Sistematis, pasangan calon nomor urut 2 melalui oknum aparatur sipil negara, kepala desa, kepala badan musyawarah desa, serta kepala dusun di 11 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pelanggaran, memberikan uang dan atau barang yang direncanakan secara matang dan tersusun dengan melibatkan sistem pemerintahan desa secara berjenjang di tingkat desa ke dusun-dusun serta melakukan intimidasi terhadap pemilih. Masif, pihak terkait pasangan nomor urut 2 melalui oknum ASN, kepala desa, kepala badan musyawarah desa, serta 11 kepala dusun di kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kecurangan dan pelanggaran secara terstruktur sistematis di atas dalam lingkup 11 kabupaten dari total 17 kabupaten, di mana hal ini berdampak secara masif lebih dari 50% plus 1 dalam wilayah kabupaten pada Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap perolehan suara signifikan dari pihak paslon nomor urut 2. Sehingga dalam hal ini berdasarkan pelanggaran TSM tersebut di atas, maka perolehan suara pihak terkait pasangan nomor urut 2 sebesar 775.183 suara yang seharusnya dianggap tidak sah oleh termohon.
Bahwa lebih konkret lagi, pasangan calon nomor urut 2 dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara 2024 melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif sebagai berikut. Gerakan pengumpulan aparatur pemerintah, dalam hal ini mengumpulkan kepala desa dan di suatu tempat guna diarahkan dan digerakkan sebagai mesin pemenangan paslon nomor urut 2. Bukti P17, 18, 19, dan 20. Pembagian atau pemberian uang kepada masing-masing kepala desa kisaran 10 juta hingga 50 juta sebagai kompensasi pemenangan paslon nomor urut 2. Bukti P10, 11, P18, P19, P20. Pemberian uang dimaksud ada yang diberikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.